Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel YouTube saya, Raden Muhammad Ali. Jika Anda merasa bahwa konten channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment. Baik, kali ini kita akan melanjutkan hal yang kedua yang diperhatikan oleh audiens ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama, pada video yang lalu adalah penguasaan materi. Dan yang kedua adalah kecocokan materi dengan audiens. Kecocokan materi terhadap audiens kita tentu akan sangat berpengaruh apakah audiens akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau tidak. Nah, kecocokan materi dengan audiens ini akan sangat dipengaruhi dengan yang namanya analisis audiens yang pernah kita bahas pada persiapan sebelum melakukan public speaking pada video yang lalu. Cara kita melakukan analisis audiens bisa ditinjau dari beberapa aspek. Misalnya dari sisi usia. Kita harus tahu sebelum kita melakukan public speaking berapa usia rata-rata kira-kira dari audiens yang akan mengikuti presentasi kita, yang akan mengikuti pidato Anda, yang akan mengikuti ceramah Anda. Apakah mereka dari usia katakan di atas 50 tahun atau kebanyakan usia 30 sampai 40 tahun, masih remaja kebanyakan atau bahkan anak-anak. Usia ini akan berpengaruh kepada cara kita menyampaikan materi kita kepada audiens. Kalau untuk orang tua, tentu berbeda dengan anak-anak. Kalau untuk orang tua, mungkin perlu sedikit, ya katakanlah pelan-pelan, lebih santun, tidak terlalu menghentak, dan sebagainya. Untuk anak muda dan remaja, mungkin perlu yang lebih semangat, perlu yang lebih bermotivasi, perlu menguatkan, dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak, mungkin perlu lebih happy, lebih fun, dan sebagainya. Termasuk bagaimana volume suara kita, bagaimana intonasi suara kita. Tentu untuk orang tua berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak katakanlah untuk usia TPA, TK, SD awal, kelas 1 sampai kelas 3, bahkan sampai kelas 4 sampai kelas 6. Mungkin cara salamnya saja sudah berbeda. Misalnya kalau untuk anak TK besar ke bawah, salamnya harus kecepatannya itu diperlambat gitu ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Maka jawabannya juga akan seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salam kita cepat, jawaban mereka juga akan tetap lambat seperti itu. Maka lebih baik kita sejak awal menyesuaikan dengan audiens kita. Tapi kalau untuk anak remaja atau yang mulai dewasa awal gitu, mungkin bisa lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Untuk orang yang sudah tua, audiens kita mungkin bisa lebih lembut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kira-kira. Termasuk konten-konten yang kita sampaikan, contoh-contoh yang kita sampaikan, juga menyesuaikan dengan usia mereka. Nah, itu yang pertama yang bisa kita analisis adalah usia audiens kita. Hal yang lain misalnya dari jenis kelamin. Apakah yang banyak perempuan, laki-laki, atau imbang di antara keduanya? Ini juga akan berpengaruh tentang bagaimana cara kita menyampaikan materi. Termasuk contoh-contoh yang kita berikan. Misalnya kalau banyak bapak-bapak, mungkin ya kita ngasih contoh olahraga ya, misalnya sepak bola. Atau mungkin sekarang MMA gitu ya. Atau mungkin gulat ya, dan sebagainya.
Tapi kalau audiensnya ibu-ibu, biasanya lebih kepada misalnya fashion, tentang make up, tentang peralatan rumah tangga, kira-kira seperti itu. Selain itu, juga kita perhatikan hobi dari audiens kita. Apakah kita perhatikan, misalnya apakah mereka sekelompok anak muda yang hobinya mendaki gunung, ataukah suka mancing, atau suka olahraga, itu kita identifikasi sejak awal, dan sebisa mungkin contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi yang kita sampaikan sesuai dengan hobi mereka. Kalau sekarang misalnya ya sedang booming misalnya K-pop atau sinetron Korea misalnya, drakor ya, drama Korea. Ya mungkin kita ada baiknya kalau memang kita tahu audiens kita adalah pecinta drakor, ya sedikit banyak kita coba gali juga apa yang menarik dari drakor, dan kemudian kita kaitkan dengan materi yang kita sampaikan. Ya. Kalau misalnya kebanyakan adalah petani, maka contohnya tentang pertanian. Kalau audiensnya kebanyakan misalnya para pecinta touring, ya kita coba kasih contoh-contoh yang berkaitan dengan touring, tentang adventure dan sebagainya. Sehingga harapannya kalau kita mengenal audiens kita, maka materi yang kita sampaikan, contoh-contoh yang kita sampaikan, ilustrasi-ilustrasi yang kita berikan kepada audiens kita bisa sesuai dengan selera, dengan hobi, dengan usia, dengan pekerjaan audiens kita. Dan harapannya dengan demikian akan lebih kontekstual, akan lebih menyentuh, akan lebih mengena kepada audiens kita, dan itu akan menjadi poin yang sangat penting untuk kesuksesan kita sebagai seorang public speaker. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.